mulai bukan itu rekamnya sekarang. siapa nggak bisa ini lah Iya. udah pas. Saya copot dulu. Ya. Kalau ini kan malah bisa. Kenapa nggak mau apa ya, nggak dibalik aja kameranya, jadi kamu bisa ngelihat. Hah? Jadi dibalik, kameranya dibalik. Malah kan anehnya di sana. Saya lihat ngerubah. Oh, Kalau di sini ente mesti diri terus ini. iya. Tas, Udah nggak ya? tas. Allahu Akbar, Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, mohon jangan lupa untuk mengaktifkan cellphone dan mohon sub di depan diisi terlebih dahulu. Terima kasih. Puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesehatan untuk melanjutkan puasa kita sampai insya Allah sampai akhir Ramadan nanti. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Zulfikarullah yang akan menemani kita mulai siang hari ini hingga 10 hari terakhir Ramadan. Beliau akan jadi imam dan khotib pada siang ini dengan catatan semoga tidak jet lag. Biarpun tadi malam datangnya lebih awal 2 jam. Karena Bapak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أخرج الناس من الظلمات إلى النور اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيله يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصداق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah sedang salat Jumat yang dirahmati Allah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kita beraneka ragam nikmat. Sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga siang hari ini, kita masih berada di dalam keadaan sehat walafiat, di dalam keadaan usia yang masih Allah berikan kesempatan, juga bahkan dengan nikmat iman wal Islam kita masih dimampukan di dalam rangka istijabatulillah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Semoga apa yang kita niatkan dan apa yang kita lakukan hingga berada di tempat ini adalah semata-mata karena Allah, dan Allah pun menganugerahkan ridha-Nya kepada kita fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa istiqamah dalam mengamalkan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, khatib berwasiat terlebih dahulu bagi khatib dan umumnya kepada para jamaah. Marilah melalui mimbar Jumat yang mulia ini kita perbaharui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hakikat kemuliaan bukanlah Allah letakkan di dalam level harta, level pangkat dan jabatan ataupun level kekuasaan maupun secara umum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat kemuliaan bagi setiap hamba-hambanya yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa.
Oleh karenanya Ramadan yang telah Allah hadirkan kepada kita di hari yang ke-16 ini, di Jumat yang ketiga di bulan suci Ramadan, adalah hakikatnya merajut ketakwaan kita untuk semakin membaik dari satu hari ke hari berikutnya. Jika kemudian di dalam rangkaian Ramadan tidak menumbuhkan sebuah perubahan yang lebih baik, sebuah aktivitas amal yang lebih baik dibandingkan dari hari-hari sebelumnya, maka sungguh itu adalah di antara kerugian yang dimiliki oleh seorang hamba Allah. Sehingga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, mengatakan, tidak ada satu hari yang paling aku sesali di hari itu terbenam matahari, sementara amalku tidak bertambah. Artinya seorang sahabat yang mulia yang senantiasa bersama dengan Rasul SAW menyebutkan bahwa ketika satu hari berlalu di dalam kehidupan, namun ternyata tidak bertambah amal perbuatan, tidak bertambah amal kebaikan, maka sesungguhnya itu adalah sebuah penyesalan. Dan yang namanya tabiat waktu hakikatnya adalah terus bergerak maju dan tidak akan pernah bergerak mundur. Maka hari ini tentunya adalah menjadi salah satu hari-hari penentuan apakah kita layak menyandang sebagai pemenang daripada Maulid Ramadan, atau justru kita terindikasi menjadi orang-orang yang gagal di Ramadan. Maka oleh karenanya di dalam mimbar Jumat yang mulia ini, salah satu upaya kita di dalam rangka menggenggam ketakwaan itu adalah manakala kita berpegang kepada apa yang Allah turunkan bagi kita. Sehingga ketika seorang sahabat bertanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apakah atau siapakah mereka orang yang bertakwa itu? Maka salah satunya beliau sebutkan dari 4 hal, yakni wal amal bit tanzil, yaitu mereka orang-orang beramal dari apa yang Allah turunkan bagi mereka. Karena sesungguhnya Ramadan adalah selain dengan sebutan beragam kemuliaan sebagai Syahrul Azim, Syahrul Mubarak, Syahrul Jihad, Syahrul Du'a, Syahrul Taubah, Syahrul Muasa, Syahrul Ukhuwah, maka Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran. Maka hari ini ketika kita berbicara tentang Al-Quran, hakikatnya akan membimbing kita kepada hidup yang terarah, membimbing kita kepada hidup yang memberikan gambaran jelas terhadap apa yang kita tuju menuju Allah. Sehingga Al-Quran bukan hanya saja sekedar menjadi hudan linnas, petunjuk bagi manusia, bukan hanya saja menjadi hudan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, tapi bahkan Al-Quran juga adalah sebagai dzikrul lil alamin, sebagai bagian daripada peringatan bagi semesta alam. Hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah At-Takwir, surah yang ke-81, dari ayat 27 sampai dengan ayat ke-29. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasha'una illa ay yasha'a Allahu rabbul alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kalian yang menghendaki menempuh jalan yang lurus, dan kalian tidak dapat menghendaki ataupun menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh semesta alam. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, ketika seseorang itu jauh dari Al-Quran, maka hakikatnya mereka mengabaikan petunjuk. Mereka menjadi orang-orang yang enggan memiliki gambaran jelas di dalam kehidupannya. Sehingga ketika kita mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala lainnya di dalam Al-Qur'anul Karim, sedikitnya disebutkan 3 hal yang menjadi dampak daripada seseorang manakala mereka jauh daripada Al-Qur'an. Yang pertama adalah ketika seseorang itu jauh daripada Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka menjadi orang-orang yang lupa kepada diri mereka sendiri. Sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Yang artinya, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ma'asyiral hadirin, betapa banyak hari ini manusia, khususnya kaum muslimin, yang sebenarnya mereka memiliki upaya memegang teguh Al-Quran sebagai jalan kebaikan hidupnya, namun justru mereka mengabaikan akan hal itu. Mereka menjadikan sesuatu selain daripada Al-Quran, mereka lebih ingat daripada Al-Quran itu sendiri. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang lebih cenderung kepada selain daripada Al-Quran di dalam kehidupannya. Maka ketika kita menghitung dan mengevaluasi, sekiranya ketika kita berkaca kepada diri kita sendiri, sudah berapa kalikah kita khatam akan Al-Quran di dalam Ramadan, dalam hingga pertengahan bulan ini? Bandingkan dengan yang sudah kita lakukan di tahun sebelumnya, apakah memiliki kemajuan, pertumbuhan, atau justru kemunduran dan kegagalan? Karena kalau kita melihat bagaimana generasi salafun as-salih, mereka melakukan aktivitas membaca Al-Quran bukan cuma sekedar dalam 1 tahun sekali atau 1 bulan di dalam 1 tahun, tapi mereka membaca Al-Quran manakala bahkan berada di Ramadan dalam intensitas yang luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah bahkan diriwayatkan menghatamkan Al-Quran 60 kali sedikitnya di dalam 1 bulan Ramadan, yang artinya adalah 1 hari 2 kali khatam. Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu bisa menghatamkan Al-Quran di dalam waktu malam ketika beliau melakukan qiyamul lail. Maka bandingkan dengan kita yang hari ini, yang kadang-kadang ketika berada di Ramadan bahkan tidak sampai dan menyelesaikan 1 kali khatam Al-Quran. Lalu apakah kita layak mengatakan bahwa kita menjadi orang yang mengingat Allah? Padahal Allah memberikan kepada kita kenikmatan, Allah memberikan kepada kita peluangan, Allah memberikan kepada kita kesempatan. Walaupun ketika kita kemudian mengatakan bahwa kita sibuk, namun seberapakah sibuk kita dibandingkan kesibukan para generasi sebelum kita? Para ulama salafun as-salih, para tabi'in wa tabi'in, para sahabat ridwanullah ajmain, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Maka kita bisa melihat bahwa ini bukan menjadi excuse bagi kita, bahwa ketika kita memiliki kesibukan, kita tidak sempat kemudian mengingat Allah. Maka di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Man ahabba an yuhibbahu Allahu wa rasuluhu falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullahu wa rasulahu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu at-Tabrani. Di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yuhibbahu Allah wa rasuluhu." Siapa orang yang senang untuk kemudian dicintai oleh Allah dan Rasulnya, falyanzur, maka lihatlah, fa in kana yuhibbul Qur'an, maka apabila mereka mencintai Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, fahuwa yuhibbullaha wa rasulah, maka mereka itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Artinya ketika kita hari ini ternyata menjadi orang-orang yang enggan membaca Al-Quran, menjadi orang-orang yang jauh dari Al-Quran, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan, seseorang yang kemudian hatinya tidak dipenuhi dengan Al-Quran, tapi dipenuhi dengan nyanyian dan yang lainnya, maka sesungguhnya hati tidak bisa berbagi tempat kepada selain daripada itu. Maka ini adalah tuntutan bagi kita. Manakala kita melupakan Allah, melupakan Al-Quran, maka Allah akan menjadikan kita lupa terhadap diri kita sendiri. Artinya kita tidak memahami bagaimana hukum-hukum Al-Quran, bagaimana hukum-hukum Allah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Kita tidak tahu bagaimana meniti jalan sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat semua jawaban terhadap problematika kehidupan. Kalau hari ini kita tidak menemukannya, maka sungguh karena kita belum memahaminya. Akan tetapi ketika kita
mengaca dan memahami betul apa yang ada di dalam Al-Quran, maka niscaya kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan salah jalan. Yang kedua, bahaya daripada jauh ataupun meninggalkan Al-Quran lainnya adalah akan menjadi daripada teman karib daripada syaitan. Hal ini termaktub di dalam surah Az-Zukhruf, surah ke-43 ayatnya ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling daripada pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yakni Al-Quran, maka kami biarkan syaitan menyesatkannya dan menjadi daripada teman karibnya. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Maka selain orang yang jauh daripada Al-Quran itu lupa terhadap dirinya, maka dia akan mudah disesatkan oleh syaitan. Yang notabene syaitan ini adalah musuh yang nyata bagi manusia. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bagaimana tidak? Iblis bahkan telah mengatakan di hadapan Allah saat dihinakan untuk dipindahkan dari surganya Allah kepada nerakanya Allah, maka berjanji, wahai Rabb, maka sungguh aku tidak akan membiarkan mereka, yakni daripada nenek moyang kita Nabiullah Adam dan keturunannya, berada di dalam keadaan aman-aman saja, kecuali mereka akan datang dari segenap penjuru, dari depan, dari belakang, dari samping kiri dan dari samping kanan. Untuk apa? Menyesatkan manusia. Dan ketika kelak berada di yaumul mizan, ketika kemudian mereka orang-orang yang terkena bujuk rayu syaitan, maka kemudian mereka mengadukan hal itu di hadapan Allah terhadap apa yang dilakukan oleh syaitan, maka di dalam surah Ibrahim terdapatlah sebuah khutbah daripada iblis yang mengatakan, dulu saya mengatakan itu padahal yang benar adalah apa yang Allah sampaikan, dan apa yang saya sampaikan tidaklah benar, dan tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah dan tidak perlindungan dari saya. Kenapa engkau mau melakukan itu? Dan ini menunjukkan bahwa syaitan berlepas tangan, iblis berlepas tangan ketika kemudian seorang hamba itu berada di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui ibadah puasa, hakikatnya kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan salah satu sarana untuk meningkatkan frekuensi kedekatan itu adalah dengan membaca Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran, kita akan mengetahui apa yang menjadi hukum-hukum yang Allah berikan bagi kita. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Dan ketika kita mengaca kepada apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah firmankan, maka kita akan mendapati sebuah kebenaran yang sebenarnya. Karena ukuran kebenaran bukanlah subjektivitas manusia kebanyakan. Ada sebuah pandangan ketika seseorang berada di satu negeri meminum minuman khamar, karena dianggap minuman khamar ataupun minuman keras adalah sebuah kebiasaan, maka sejauh kemudian tidak memabukkan, maka itu dianggap tidak menjadi masalah. Akan tetapi ketika dia mengaca kepada Al-Quran, bagaimana kita akan mendapati bahkan proses pengharaman daripada khamar itu dilalui melalui 3 tahapan. Dan tahapan terakhir adalah Allah mengharamkan baik sedikit ataupun banyaknya bagi seorang muslim untuk meminum minuman khamar atau meminum minuman keras. Maka ini adalah di antara sesuatu keraguan yang ditimbulkan oleh syaitan. Mereka akan menggoda manusia baik di level akidah, baik di level ibadah, bahkan termasuk di level muamalah. Salah satu di antara yang dihembuskan oleh syaitan adalah ketika dia senang mendorong manusia untuk berputus asa dari rahmat Allah. Mereka senang mendorong manusia untuk saling berseteru antara satu dengan yang lain. Bahkan iblis yang menjadi nenek moyang mereka menganggap sebuah kemuliaan manakala ada di antara anak-anak keturunannya yang berhasil memisahkan rumah tangga kaum muslimin, seorang suami dengan istrinya. Maka ini adalah salah satu yang mendapatkan reward terbesar daripada iblis kepada kelompok syaitan. Dan ini tentunya tidak akan menjadi sebuah hal yang bisa menyelamatkan kita manakala kita tidak berpegang kepada Al-Quran. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran,
orang yang jauh daripada Al-Quran bukan hanya saja disesatkan oleh syaitan, akan tetapi juga disebutkan di sini sebagai fahuwa lahu qarib. Dia akan menjadi teman akrabnya. Sehingga tidak aneh kalau kemudian hari ini di saat orang kaum muslimin mereka beribadah puasa Ramadan, yang hakikatnya Rasul SAW sebutkan bahwa syaitan-syaitan itu dibelenggu, tapi masih ada yang melakukan kejahatan. Karena bukan tidak mungkin sebelum Ramadan itu tiba, syaitan telah melatih mereka, syaitan telah menjadi teman karib mereka, sehingga ketika kemudian tanpa adanya syaitan pun di Ramadan, maka ternyata hal ini menjadikan orang-orang yang jauh dari Al-Quran tadi melakukan kejahatan-kejahatan dan keburukan. Maka ini adalah diantaranya kenapa kemudian kita penting sebelum membaca Al-Quran pun bahkan kita meminta perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Karena bisa saja seseorang membaca Al-Quran, seseorang itu menghafalkan Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran, tidak lepas daripada bujuk rayu syaitan. Yang terakhir, bagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, bukan hanya saja orang yang jauh dari Al-Quran lupa terhadap diri mereka sendiri sehingga berbuat kefasikan. Bukan hanya kemudian mereka disesatkan syaitan, tapi menjadi teman akrab syaitan. Dan yang ketiga adalah manakala seorang hamba, seorang muslim jauh daripada Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini adalah sebagaimana firman Allah di dalam surah Toha, di dalam ayat ke-124 sampai dengan 126. Di antaranya di dalam ayat 124 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan siapa yang berpaling daripada peringatanku, yang berpaling daripada Al-Quran, maka sungguh dia akan menjalani ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit maknanya di sini menurut para ulama bukanlah jatuh miskin semata. Bisa jadi Allah berikan dia kekayaan, bisa jadi Allah berikan dia kekuasaan, bisa jadi Allah berikan dia jabatan, bahkan umur panjang, tapi jauh dari nilai keberkahan. Sehingga yang dirasa adalah kekurangan demi kekurangan, dan jauh daripada kata kecukupan, jauh daripada kata kesyukuran, sehingga dia akan merasakan kesempitan di dalam hidupnya. Dan bukan hanya itu, bahkan ketika kelak berada di hari akhirat, maka kerugian lain yang tidak kalah hebatnya adalah wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat di dalam keadaan tidak melihat atau buta. Dan orang-orang ini kemudian dia berkata, "Ya Allah, kenapa engkau jadikan aku begini sementara waktu di dunia aku bisa melihat?" Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan, "Demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula kami pada hari ini kamu diabaikan." Maka kita gak ingin jadi hamba yang diabaikan oleh Allah. Karena ketika seorang diabaikan oleh Allah, maka dia jauh dari rahmat Allah, maka dia jauh daripada kebahagiaan yang hakiki yang akan diperoleh seseorang ketika berada di dalam kehidupan akhirat. Usia kita tidak akan lama. Kata Nabi SAW, "Umur umatku baina sab'ina wa sittin." Al-umuri ummati baina sab'ina wa sittin. Antara 60 hingga 70 tahun, sebagaimana umur Rasulullah. Walaupun ada yang berlebih karena Allah masih memberikan kebaikan, tapi secara umumnya usia manusia 60 hingga 70 tahun sebagai bagian dari umat akhir zaman. Bandingkan satu hari akhirat disebutkan di dalam Al-Quran 1000 tahun. Maka keberadaan kita di dunia ini equals hanya 1,5 jam daripada satu hari akhirat. Apakah kita mengabaikan 1,5 jam modal yang telah Allah berikan bagi kita untuk kemudian mengabaikan kehidupan yang selamanya kelak, kehidupan akhirat? Maka ini adalah di antara hal-hal yang perlu menjadi penguatan bagi kita. Kenapa hari ini kita penting untuk dekat dengan Al-Quran? Kenapa kita penting untuk menjadi orang-orang yang mau menjadi bagian dari Ahlul Quran dan menjadi orang-orang yang aware bahwa ada bahaya manakala kita meninggalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Ramadan di hari yang ke-16
dan malam nanti kita berada di malam ke-17 menjadi salah satu momentum of truth bahwa kita mengingat tentang pentingnya Al-Quran di dalam hidup kita. Seorang mukmin yang jauh dari Al-Quran begitu banyak kerugian, dan kita tidak ingin menjadi orang-orang yang jauh dari Al-Quran kecuali menjadikan diri kita, ahli keluarga kita, saudara-saudara kita, dan kaum muslimin dan muslimat di sekitar kita menjadi bagian dari ahlul Quran. Faqala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Di khutbah yang kedua ini, sebelum kita menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu hal yang perlu kita camkan adalah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka sesungguhnya kelak di hari kiamat Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi mereka yang membacanya. Bahkan seorang yang hafal Al-Qur'an, dia bisa memberikan kemampuan untuk memberikan syafaat bagi 10 orang daripada ahli keluarganya. Maka ini dorongan bagi kita untuk semakin mencintai Quran, sehingga Al-Quran berada di dalam sanubari kita sebagai hamba Allah yang beriman. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana binuril Qur'an وادخلنا الجنة بنور القرآن ونجنا من النار بنور القرآن واجعلنا وأولادنا وأزواجنا من أهل القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
واعتدلوا استقيموا صفوفكم فالتصفية من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا جنة نار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب
الدعوات اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا دعاءنا صلاتنا وصيامنا صيام رمضان وكل أعمالنا في شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يعفي سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين Jam berapa ya? Nggak lama aku pulang. Oke. Lemes bawaannya. Oh, oke. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Situ.
Udah beli ini belum? Plastik. Jalan